Halo semua, kembali lagi di Psychonet TV bersama saya John. Dan kali ini kita akan mereview satu film MCU yang baru saja rilis di tanggal 6. Tanggal 6 atau tanggal berapa ya? Tanggal 6 itu di Amerika, tanggal 6 itu di Indonesia, tanggal 8-nya di Amerika. Lebih duluan di Indonesia. Nggak tahu Indonesia atau seluruh Asia. Oke, langsung aja kita akan mereview film Thor: Love and Thunder. Oke, film Thor: Love and Thunder ini adalah film keempatnya Thor yang masih disutradarai oleh Taika Waititi. Kalau katanya ternyata Muslim, Waititi, namanya kan Taika Waititi. Ini nggak tahu ya kenapa aku ngomong Taika Waititi ini. Kenapa ya? Soalnya dia menjadi sutradara lagi di film Thor keempat ini. Sebelumnya dia sudah berhasil membuat image Thor itu menjadi lebih baik di Thor Ragnarok yang film di tahun 2017 itu ya. Nah, namun di Thor keempat ini dia menyutradarainya lagi. Namun ekspektasi orang tentang Thor ini, tentang dia lagi, kan biasanya orang expect misalnya film yang sebelumnya bagus, ketika dia direct lagi berharapnya orang pasti berharap film itu bagus lagi kan. Namun ternyata ini semua di luar daripada ekspektasi kita. Ternyata film yang keempat lagi nih, yang lagi-lagi disutradarai oleh Taika ini, ternyata tidak bisa dibilang tidak sebagus Thor Ragnarok ya. Karena banyak sekali sih ini reviewer film juga mengatakan kurang puas. Nah, kali ini aku akan menjelaskan tentang film review Thor ini secara opiniku aja. Ada beberapa hal yang membuatku kurang setelah nonton film Thor keempat ini, Thor Love and Thunder ini. Yang pertama yaitu kurangnya si Jane Foster ini untuk proses dia menjadi Mighty Thor itu sangat kurang. Tiba-tiba dia waktu itu dicerita di film ini dia lagi sakit kanker stadium 4. Terus tiba-tiba dia mendengar panggilan bahwasanya Mjolnir memanggil dia untuk datang ke New Asgard di mana, Norwegia. Nah, aku tahu Norwegia itu saat di filmnya si Thor Ragnarok itu yang dia dikirim ke Norwegia, katanya Dr. Strange bahwasanya posisi si ayahnya Thor, Odin, itu berada di Norwegia. Nah, disitulah New Asgard berada, yaitu di Norwegia. Nah, singkat ceritanya si Jane ini datang ke New Asgard untuk memenuhi panggilan Mjolnirnya. Setelah dia datang ke situ, tiba-tiba ya udah dia jadi Mighty Thor. Kayak kurang aja gitu prosesnya dia itu, dari dia sakit hingga ke tiba-tiba langsung jadi Mighty Thor aja, kurasa kurang gitu. Karena aku lihat ada beberapa situs yang leak soal BTS atau behind the scene-nya si Thor ini, bahwasanya si Jane-nya ini sebenarnya ada prosesnya itu untuk dia menjadi si Mighty Thor. Tapi lagi-lagi Taika Waititi ini memotong atau mendelete scene-nya si Jane Foster ini, ya langsung aja dia jadi Mighty Thor. Jadi kayak kurasa masih kurang gitu, loh. Kurang banget. Kayak orang tiba-tiba langsung, hah? Mighty Thor? Hah? Jane? Gitu loh. Nah, terus yang kedua soal gore. Ini nih, kita langsung bicara tentang villain utamanya di Thor Love and Thunder aja ya. Si Gore yang diperankan oleh Christian Bale. Nah,
villainnya si Thor ini, si Gore ini juga mendapat gimana ya, bisa dibilang screen time yang kurang. Ya memang sih, padahal di awal-awal tuh sudah dapat ininya ya, sudah dapat emosinya ya, karena yang di awal-awal tuh pas si anaknya itu menderita kelaparan, haus di tanah tandus, hingga si Gore ini mengubur anaknya sendiri. Itu udah bisa kita lihat ini loh, gambaran tentang kesedihan dan emosinya Gore. Tiba-tiba dia datang ke oasis, tiba-tiba dia bertemu dengan dewa yang dia sembah, Rapu. Tiba-tiba dia melihat mayat yang dibunuh oleh Rapu, dewanya yang dia sembah itu. Tiba-tiba dia juga dapat Necrosword dan langsung membunuh si Rapu. Gimana ya, Necrosword juga nggak ada penjelasannya, terus screen time-nya kurang, terus pas si Thor sama Guardian of Galaxy itu nerima sinyal SOS bahwasanya semua dewa dibantai oleh si Gore itu, nggak ada scene yang menunjukkan bahwasanya si Gore ini membantai gitu. Padahal kita pengen lihat kan gimana prosesnya si Gore ini membantai semua dewa-dewa itu. Nah, yang kita dapat lihat gambarannya ya ketika dewanya udah mati gitu aja, seperti si Valigar, The Behemoth yang Thor-nya temui sekalian sama si Lady Sif. Terus ada ya sayang aja gitu, padahal si Christian Bale-nya udah bilang di aku nggak tahu di channel apa gitu, dia sedikit mengungkapkan kekecewaannya, padahal dia sudah sangat totalitas banget untuk memerankan Gore ini. Pada akhirnya screen time-nya dia lagi-lagi di delete, padahal dia kita tahu ya Christian Bale itu aktor yang sangat totalitas banget. Bahkan dia rela sampai nurunin badannya sampai dia kelihatan agak kurus waktu dia menjadi Gore itu. Dia memang totalitas banget. Kalau misalnya sutradaranya bilang kamu harus kurus, kamu harus gemuk, kamu harus berotot, dia bisa semua. Totalitas banget. Tapi sayangnya lagi-lagi kena kentangnya banget si Christian Bale-nya nih. Ya dia nggak dapat screen time lebih, nggak ada pembangunan karakter yang lebih greget daripada Gore itu. Dan ya akhir katanya ya Gore-nya kurang ya. Pada akhirnya juga Gore-nya juga nyari konfliknya cuma untuk nyulik anak-anak. Aduh, kurang banget sih. Apalagi ya? Ya sisanya sih bagus-bagus aja. Visualnya aku suka di Thor Love and Thunder ini, bahkan lebih bagus daripada Thor Ragnarok. Thor Ragnarok kan tahun 2017 ya. Sekarang tahun 2022, berarti ada selang waktu 5 tahun, kurang lebih 5 tahun untuk membuat sebuah film dari yang sebelumnya ke 2022 ini. Dalam jangka waktu 5 tahun itu seharusnya udah cukup, tapi kenapa malah hasil akhirnya begini? Ya banyak sih, sudah mungkin kalian bisa cari di YouTube bahwasanya sebenarnya film Love and Thunder ini berdurasi 4 jam, tapi dipotong hingga kalau nggak salah 1 jam 59 menit. Nah, kita pengen tahu tuh sisa 2 jamnya ini, waduh banyak sekali dong berarti delete scene-nya yang seharusnya bisa dimasukin ke film Thor supaya film ini terkesannya tidak buru-buru banget gitu loh, terlalu sacet-sacet. Ya kalau sacet-sacetnya bagus, kalau ini sacet-sacetnya nggak ada pembangunan cerita di dalam situ ya buat apa juga, hasil akhirnya juga kurang gitu kan, kentang jadinya. Visualnya oke, plotnya aku nggak dapet sih, plotnya di sini masih datar. Sampai orang-orang, aku itu ya kalau aku pribadi terhibur, tapi ya
setelah selesai nonton itu kayak cuman ekspektasinya kan ya cuman sekedar terasa terhibur aja, karena penasaran aja, nggak sampai apa ya membuat orang itu pingin nonton untuk kedua kalinya gitu. Ya ada sih nanti pengen nonton kedua kalinya, tapi kalau sudah keluar di Disney Plus saja deh. Ya apalagi ya, visual, plot udah oke, lain-lainnya ya masih banyak kentang sih. Dan ini salah satu hal yang kurang aku suka di Marvel. Marvel ini sekarang telah semakin berani untuk menyelipkan hal-hal yang berbau LGBT. Yang apa ya, yang Doctor Strange kemarin yang si siapa, America Chavez, yang di pin jaketnya sebelah kiri itu ada lambang pelangi. Ya, walaupun belum ada sedikit apa ya, scene yang menunjukkan tentang LGBT secara langsung. Namun Thor Love and Thunder ini sudah berani setidaknya membuat scene yang jelas-jelas itu LGBT. Dua scene yang aku ingat itu, yang pertama si Valkyrie, si King Valkyrie-nya itu mencium tangannya si salah satu selirnya Zeus dengan tatapan yang tidak biasa, tatapan seperti cinta gitu, suka itu loh. Seperti orientasi seksual itu semakin ditunjukkan, kelainan seksualitas, nggak tau lah, itulah pokoknya. Intinya scene itu menunjukkan sepertinya Valkyrie ini orientasi seksualnya itu ya lesbian. Bisa dilihat dari tatapan matanya si Valkyrie melihat si selirnya Zeus itu. Terus yang terakhir si Korg waktu itu pas dia di dalam lava-lava ya, dia berpacaran dengan sebangsanya dia yang batu itu juga, tapi itu si batunya itu berkumis dan namanya Dwayne. Sampai ada yang bilang bahwasanya itu Dwayne, kan namanya Dwayne, dan itu batu, Dwayne the Rock. Bahkan sampai ada orang yang bilang seperti itu ya. Aku nggak tahu ya apa hubungannya, benar atau enggak, tapi ya itu ada ini tersebar bahwasanya Dwayne the Rock itu sebenarnya aduh bingung dah. Dan Korgnya itu sepertinya ya adanya scene homoseksual di situ. Ya sekiranya itu aja sih tentang review saya tentang film Thor Love and Thunder ini. Sama sekali nggak saya bikin skrip, ini murni setelah saya nonton film itu, dan ini yang saya rasakan. Ya aku rasa untuk kedepannya tolonglah Marvel dikurang-kurangin kampanye-kampanye LGBT terselubungnya ya. Dan kemudian apa lagi ya? Ya cukup sih. Aku untuk kedepannya untuk sekarang menjaga ekspektasi dulu, karena aku nggak bisa berekspektasi lebih terhadap film-film Marvel di fase 4 ini. Karena menurutku film di fase 4 yang asik itu No Way Home aja ya, Spider-Man No Way Home. Sisanya belum ada yang terlalu bikin wah gitu. Oke, sekiranya itu saja dari saya, review saya tentang film Thor Love and Thunder. Terakhir aku kasih rating ya, karena aku lumayan terhibur, aku kasih nilai 7 untuk Thor Love and Thunder. Ya itu saja, sekian video saya kali ini. Sekiranya mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Dan salam Nusantara, sampai jumpa di video saya berikutnya. Like, share, and subscribe. Bye.